yang kekasih, pada saat ini kita akan mempelajari lagi pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 9 Juni. Di hari Kamis, judulnya itu Mimpi-mimpi Firaun. Tapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah yang baik atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami akan mempelajari firman-Mu melalui sekolah sahabat ini. Biarlah kami dapat mengerti dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat ini, berkati hamba agar apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba sampaikan itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Mimpi-mimpi Firaun. Yusuf ditugaskan untuk apa? Bertanggung jawab atas para tahanan di dalam penjara itu. Dan dua di antaranya itu adalah mantan pegawai Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Dan juru minum dan juru roti ini memiliki mimpi masing-masing. Mimpi, kita tahu bahwa mimpi juru minum ini adalah dia bermimpi bahwa tampak ada pohon anggur di depan dia, dan pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandang-tandangnya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tangan si tukang minum ini ada piala Firaun. Buah anggur itu dia ambil, kemudian dia ambil lalu dia peras ke dalam piala Firaun, kemudian dia sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Itu adalah mimpi dari si juru minum. Kemudian mimpi dari si juru roti ini adalah dia juga bermimpi bahwa tampak dia menjunjung 3 bakul yang berisi penganan. Dalam bakul yang di atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan si juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala si juru roti ini. Dan tidak ada yang bisa mengartikannya. Kemudian kemudian Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi mereka ini masing-masing. Tapi sebelum Yusuf menafsirkannya, Yusuf juga ingin memberitahukan kepada juru minum dan juru roti ini bahwa hanya Allah saja yang dapat mengartikan mimpi mereka. Kalau kita baca di dalam Kejadian 40 ayat 8, di situ jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Jadi Yusuf tahu bahwa kelebihan dia dalam mengartikan mimpi itu bukan karena dia sendiri, melainkan itu dari Tuhan. Dan ketika Yusuf mengartikan mimpi mereka bahwa 3 hari lagi juru roti dan juru minum ini akan dikeluarkan dari penjara. Namun berbeda, juru minum ini akan kembali ke tugasnya awal sebagai juru minumnya Firaun. Tetapi juru roti akan digantung dan burung-burung akan memakan dagingnya. Dan Firaun juga dia memiliki sebuah mimpi seperti pegawai istana sebelumnya. Dia merasa gelisah, dan seperti mereka dia mengungkapkan isi mimpinya. Kita tahu bahwa
mimpi Firaun adalah dia bermimpi bahwa 7 ekor lembu yang keluar dari sungai Nil, dan itu gemuk-gemuk. Kemudian muncul lagi 7 ekor lagi yang kurus. Kemudian 7 ekor yang kurus ini menelan 7 ekor yang gemuk ini. Kemudian dia bermimpi lagi di mana ada 7 gandum yang berisi dan yang tidak. Kemudian dia sangat gelisah. Dia memanggil seluruh orang-orang yang bisa mengartikan mimpinya atau pegawai Mesir, namun tidak ada. Nah, karena mimpi Firaun ini, Yusuf diingat lagi sama si juru minum ini. Padahal waktu mereka di penjara, ketika Yusuf mengartikan mimpi si juru minum ini, Yusuf mengatakan bahwa kalau ketika nanti engkau keluar, ingatlah saya yang di sini. Namun sudah 2 tahun ketika dia keluar, baru dia ingat bahwa ada Yusuf di penjara yang bisa mengartikan mimpinya. Itu pun karena mimpi Firaun. Kalau enggak mungkin dia lupa. Dan Firaun menyuruh untuk memanggil si Yusuf. Kemudian mereka bawa Yusuf, dan sekali lagi Yusuf mengatakan bahwa bukan dia ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bukan Yusuf. Pelajaran yang kita ambil dari ini adalah apa? Bahwa bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan juga ada campur tangan Tuhan. Dan di dalam mimpi Firaun itu, Yusuf mengartikan bahwa akan ada 7 tahun masa di mana Mesir akan mengalami berkelimpahan hasil bumi. Dan akan ada 7 tahun di mana kelaparan itu. Sehingga Yusuf menyuruh Yusuf menyuruh Firaun untuk mencari seorang yang bijaksana untuk berkuasa di Mesir, untuk memimpin Mesir dalam 7 tahun yang berkelimpahan di Mesir dan 7 tahun kelaparan ini. Tetapi dengan tidak sadarnya Yusuf, Firaun melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang bijaksana. Kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun menunjuk Yusuf. Kemudian dia mau lantik Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Dari cerita Yusuf ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun dalam kesusahan,
dipenjarakan, Yusuf mengalami penderitaan, bagaimana dia dijual, dia dibuang ke dalam lubang sumur, dijual dan dipenjarakan. Tetapi Tuhan tetap bersama dia dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Apakah kita bisa menjadi seperti seorang Yusuf? Dalam kesusahan, dalam kesukaran kita tetap percaya kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Dan semoga pelajaran sekolah sahabat kita ini dapat menjadi berkat bagi kita dan bisa menuntun hidup kita, supaya kita seperti Yusuf, kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai umat-umatnya dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.